benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempertahankan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Wakil dari revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Bung Karno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia merupakan sudut pandang antara Pancasila dengan peristiwa yang melatar belakangi sebelum terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia merupakan nilai ideal suatu Pancasila yang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Indonesia menjadi seperti sekarang. Nilai tersebut berupa tata cara adat istiadat, kebudayaan, agama, suku, dan juga bahasa. Hal tersebut tertuang dalam Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana keberagaman budaya Indonesia itu sendiri yang menyatukan Indonesia. Tetapi di era sekarang ini, keberagaman budaya kita sudah diambil alih oleh kebudayaan asing. Lalu, apa hubungannya dengan Pancasila dalam arus bangsa Indonesia? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, kami di sini dari kelompok 1 MK Pancasila ingin mencari Abang terkait adat istiadat yang ada di Indonesia. Untuk pertanyaannya saya kasih ke Dewa. Bang, bagaimana sih Bang menurut Abang sebelum Indonesia perbedaan adat istiadat sebelum Indonesia sendiri merdeka sampai saat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pendapat Abang sendiri itu adat istiadat yang ada di Indonesia ini sudah sangat dipengaruhi oleh dunia luar atau budaya asing. Mulai dari cara berpakaian, cara bergaya, serta cara bicaranya. Adat istiadat di Indonesia sebelum merdeka ini dipegang teguh oleh nenek moyang kita sendiri, sedangkan setelah era merdeka adat istiadat yang di Indonesia ini diambil alih oleh budaya asing, budaya barat, atau bisa kita bilang sekarang itu budaya barat. Dapat dilihat dari gaya-gaya anak muda zaman sekarang yang sekarang semakin berkembang sehingga Indonesia ini semakin marak budaya asing yang masuk ke daerah atau ke negara kita ini. Nah, menurut Abang, apa sih Bang pengaruh adat istiadat yang ada di Indonesia terkait nilai-nilai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Oke, terima kasih kepada penanya. Menurut pendapat Abang sendiri, adat istiadat itu masuk pada sila ketiga, di mana sila tersebut dapat menjelaskan tentang persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki keragaman budaya yang melimpah, seperti ada istiadatnya, suku maupun agama. Akan tetapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk pengaruhnya sendiri itu ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif, maksud pengaruh positif di sini warga Indonesia itu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal budaya sekarang. Tetapi balik lagi sama pribadi kita ataupun orang lain yang untuk melestarikan budaya dari luar negeri. Kalau dampak negatifnya itu sudah pasti merusak adat yang sebelumnya sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan.
dapat dimudarkan budaya asli di Indonesia, terjadi diskriminasi, pengaruh terhadap pendidikan, nilai-nilai yang terkait dalam HAM atau hak asasi manusia, serta tantangan dalam modernisasi. Akan tetapi perlu kita garis bawahi, dampak negatif ini tidak berlaku di semua kalangan. Masih banyak adat istiadat yang masih membawa nilai positif bagi masyarakat. Terus bagaimana sih Bang menurut Abang sendiri solusi agar adat istiadat di Indonesia itu tidak dipengaruhi oleh budaya asing dan tetap melestarikan adat istiadat dari ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin menurut solusi dari Abang itu sendiri, untuk menjaga adat istiadat di Indonesia ini tidak terpengaruh secara negatif oleh budaya asing. Perlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan promosi budaya, melibatkan orang-orang pelaku budaya yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwasanya banyak pelaku yang kita lihat bisa dapat melestarikan budaya kita, mempromosikan dan serta menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Bang, terima kasih atas jawabannya. Itu saja video wawancara kami tentang perkembangan kebudayaan terkait Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perlu kita garis bawahi bahwa kebudayaan kita telah berkembang pesat dari zaman sebelum merdeka hingga saat ini. Akan tetapi, ada banyak dampak negatif terhadap perkembangan tersebut. Salah satunya masuknya budaya asing yang menjadikan budaya kita sendiri seperti asing. Padahal dalam implementasi Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti menyatukan keberagaman, baik agama, suku, dan juga kebudayaan. Kita sebagai generasi Z harus menyaring hal positif dari perkembangan tersebut agar kebudayaan kita tetap menjadi ciri khas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan mari bersama generasi Z menciptakan keberagaman kebudayaan yang mempersatukan.